Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat, para pemirsa dan para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Jannat wan Nar. Pada pembahasan kali ini kita masuk pada pembahasan seberapa luasnya neraka dan seberapa dalamnya neraka itu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. An-naru syasi'atun wasi'atun ba'idu qa'riha wa mutaramiyatu atrafiha. Neraka itu sangat luas dan sangat dalam. Wa yadulluna ala hadza umur. Ini bisa kita simpulkan berdasarkan data-data berikut. Yang pertama, al-awwal, alladzina yadkhuluna an-nar a'daduhum la tuhsa. Yang masuk ke dalam api neraka jumlahnya tidak terhitung. Saking banyaknya jumlah yang masuk ke dalam neraka, maka tak terhitung jumlahnya. Wa ma'akatsati adadihim fa inna khalqal wahidi fihim yadmahu hatta yakuna darsuhu finnar mislu jabali Uhud. Walaupun yang masuk ke dalam neraka itu banyak, begitupun makhluk Allah yang masuk ke dalam api neraka itu bentuknya itu sudah sangat besar. Jadi tidak sama seperti bentuk biasa. Kalau manusia tidak lagi kecil-kecil seperti kita ini. Kenapa demikian ikhwah? Orang-orang yang masuk api neraka itu sangat besar, di mana perbandingannya dengan dunia ini yaitu gigi geraham mereka itu besarnya sama seperti besar gunung Uhud. Bayangkan, gigi geraham manusia penduduk neraka itu, gigi gerahamnya itu besarnya sebesar gunung Uhud. Itu gigi gerahamnya saja. Sebagaimana yang kita ketahui, di mulut kita itu ada berapa gigi geraham? Ada 2 atas, 4 bawah, bisa 8. Itu giginya saja, belum lagi gigi-gigi yang lain. Jadi perbandingan antara besarnya penduduk neraka dengan manusia di dunia, yaitu bandingkan saja gigi geraham mereka itu besarnya seperti gunung Uhud. Wa ma baina mankibaihi masirata salasati ayyam. Kemudian lebar pundaknya, penduduk neraka itu ditempuh dengan perjalanan selama 3 hari 3 malam.
ditempuh dengan perjalanan 3 hari 3 malam. Itu berapa besar ya? Ya. Kemudian bahkan dalam hadis yang lain ikhwah, ya, sebutkan kulit mereka itu tebalnya setebal 73 hasta. Dan kalau tempat duduk mereka itu lebarnya antara Madinah dan Mekah. Itulah besarnya manusia penduduk neraka nanti di hari kiamat. Itu satu orang. Dan orang-orang yang seperti ini, yang mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang durjana, yang tidak diampuni oleh Allah dosanya, maka semua mereka masuk ke dalam api neraka. Dan neraka itu masih memadai, masih mencukupi. Bayangkan ikhwah. Wa ma'adzalika fa innaha tastaw'ibu hadhil a'dadul ha'ilah allati wujidat ala amdadil hayatid dunya minal kafaratil mujrimin ala 'idhami khalqihim. Dengan jumlah yang sangat banyak manusia-manusia kafir, manusia-manusia mujrim, pendosa-pendosa yang masuk dalam api neraka yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia-manusia yang menyaksikan hari kiamat, ya. Mereka yang kafir dan mereka yang mujrim itu, mereka pendosa-pendosa itu akan dimasukkan seluruhnya ke dalam api neraka. Jumlah yang tak kepalang, yang luar biasa. Jumlah yang sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Dengan satu orang besarnya seperti yang kita sebutkan tadi. Begitupun begitupun neraka masih lapang. Coba bayangkan tuh berapa besar tuh neraka. Kemudian ikhwah, wa yabqa fiha muttasi'un li ghairihim. Begitupun neraka itu masih lapang, masih ada space yang tersisa. Wa qad akhbarana Allahu bihadhil haqiqati fi suratin Qaf. Faqal, dan ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 30. Yauma naqulu li jahannam, di saat kami mengatakan kepada neraka jahanam, halim tala'ti, apakah wahai jahanam kamu sudah penuh? Wa taqulu hal mim mazid, kata jahanam, belum ya Allah, apa ada lagi tambahannya? Ketika neraka jahanam mengatakan apakah ada tambahannya, berarti kan masih lapang, ya, masih luas, masih bisa menerima para hamba-hamba Allah yang mujrim lainnya, masih bisa menerima hamba-hamba Allah yang kafir lainnya. Kenapa? Masih luas, sisanya masih luas. Padahal semua sudah dimasukkan, masih ada lagi tersisa. Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Ketika kami berkata kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu hal mim mazid. Kata neraka jahanam, hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi? Innan nara tushbihu at-tahunah allati yanhadiru ilaiha ulufun minal atnanil hububi. Sesungguhnya neraka itu seperti gilingan, seperti penggiling biji-bijian. Apakah gilingan jagung, gilingan beras, atau gilingan gandum, ya, yang menggiling, yang merubahnya menjadi tepung, ya. Innan nara yushbihu tahunah allati yanhadiru ilaiha ulufun min atnanil hubub. Bahwasanya neraka itu ibaratnya seperti penggiling yang bisa menggiling jutaan ton, biji-bijian. Fataduru bidzalika kullihi la yakillu wa la yamal. Dan dia menggiling terus, semuanya digiling, tidak henti-hentinya. Watantahil
wa tantahil habbu wat tahuna taduru intizaran lil mazid. Kemudian ya, biji-bijian itu sudah habis, namun si penggiling terus berputar menunggu apakah ada lagi biji-bijian yang lain. Jadi ikhwah, neraka itu seperti itu. Neraka itu seperti itu. Dia tidak akan pernah berhenti untuk bekerja, untuk mengadab orang-orang kafir. Berapapun yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan neraka tetap muat. Makanya ketika ada tambahan, hal mim mazid, kata neraka jahanam, ya Allah, apakah ada tambahan? Masukkan, masukkan. Kalau masih ada tambahan, masukkan. Masukkan semuanya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itu menunjukkan betapa luasnya api neraka. Kemudian wa qad jaa fi hadisin ihtijajal jannati wan nar annallaha yaqulun nar. Disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana neraka dan surga itu sedang seperti berdebat gitulah. Annallahu yaqulul nar. Lantas Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, "Innama anti adabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi." Neraka, kamu itu adalah azabku. Aku menyiksa hamba-hambaku yang aku inginkan denganmu. Artinya, hamba-hamba yang ingin kusiksa, kamulah tugasnya untuk menyiksanya. Kamu adalah azabku, kamu adalah hukumanku, kamu adalah sisaku. Engkau azab mereka, engkau siksa mereka. Orang-orang yang memang saya kehendaki dari hamba-hamba. Walikulli wahidatin minhuma mala'uha. Dan masing-masing surga dan neraka itu nanti akan penuh. Fa amman nar fala tamtali'u hatta yada'a rijlahu. Adapun neraka tak penuh-penuh. Sudah dimasukkan manusia, dimasukkan jin ke dalam neraka, tak juga penuh. Padahal satu manusia besarnya tuh luar biasa. Gigi gerahamnya sebesar gigi gunung Uhud. Tapi tak penuh-penuh juga. Amman naru fala tamtali'ah. Adapun fala tamtali'u, adapun neraka tak penuh-penuh hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya, hatta yada'a Allahu tabaraka wa taala rijlah, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam neraka, fa yaqulu qattun hingga neraka mengatakan qattun, cukup. Fahunalika tamtali'u. Disitulah baru neraka itu penuh. Kalau enggak. Wa tuzwa ba'daha ila ba'd. Akhirnya neraka itu sebahagian melipat sebagian yang lain. Artinya dia itu menyempit. Ya, sebahagian neraka akan menjadi menyempit sehingga jadilah neraka itu penuh dengan orang-orang yang ataupun hamba-hamba Allah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimullahu min khalqi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tak pernah menzalimi makhluknya seorang pun. Tak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala menzalimi manusia, menzalimi makhluknya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ikhwah, dalam masalah ini bahwasanya ini merupakan data pertama bahwasanya neraka itu sangat luas. Ya. Kita lihat lagi, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha, bahwasanya neraka jahanam terus diisi siapa saja yang akan disiksa. Wa taqulu hal mil mazid, kata si neraka, apakah ada lagi tambahan? Masukkan semua, kata neraka jahanam. Hatta yada'a rabbal azzati fiha qadamah, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan ke dalam neraka itu kakinya.
Fayanzawi ba'duha ila ba'd, maka menyempitlah neraka itu. Wa taqulu qattun qattun, kata si neraka, cukup cukup, bi'izzatika wa karamik, cukup cukup ya Allah dengan kemuliaanmu dan dengan kemuliaanmu dan keperkasaanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, hadis yang terkait dengan data pertama yang menceritakan tentang bagaimana luasnya neraka tersebut. Ya, bagaimana luasnya neraka tersebut yang sangat luas dan sangat dalam. Demikian ikhwah. Di poin pertama ini penulis ingin menjelaskan bahwasanya di antara tanda neraka itu sangat luas, manusia yang sangat besar bentuknya pada waktu itu, di mana gigi gerahamnya sudah sebesar gunung Uhud, kemudian jarak bahunya itu sejauh 3 malam perjalanan, kulitnya setebal 72 hasta, tempat duduknya seluas dari Mekah ke Madinah. Itu untuk satu penduduk neraka. Dan neraka ini bisa menampung seluruh umat manusia yang bakal dimasukkan ke dalam api neraka. Dari mulai adanya pada zaman Nabi Adam sampai nanti di hari akhirat yang menyaksikan hari kiamat. Demikian ikhwah. Taib, kalau seperti itu, orang-orang yang seperti ini bisa ditampung dalam api neraka, menunjukkan betapa luasnya. Itu masih manusia, belum lagi jin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan penuhkan neraka jahanam itu dengan manusia dan dengan seluruh manusia dan dengan seluruh jin-jin. Jadi bukan hanya manusia yang diadab tapi jin juga. Manusia saja ikhwah itu sudah selalu banyak. Apalagi ditambah dengan jin. Begitupun neraka itu masih lapang. Demikian ikhwah. Hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya dan akhirnya neraka itu pun menyempit dan neraka mengatakan qattun. Cukup ya Allah, cukup. Itu data pertama yang menyiratkan, yang menunjukkan bahwasanya surga itu sangat luas. Yang kedua, atsani, yadullu ala bu'di qa'riha. Yang kedua ini dalil, data yang menunjukkan betapa dalamnya neraka tersebut. Yadullu ala bu'di qa'riha aidan, yang menunjukkan sangat dalamnya neraka tersebut. Annal hajara idza ulqiya min a'laha, apabila batu dilemparkan dari pinggir neraka, dari bibir pinggir neraka, ihtaja ila amdadin tawilatin hatta yablugha qa'riha, maka dia butuh sekian lama waktu hingga dia mencapai dasar si neraka tersebut. Ya, sama seperti kalau kita berada di pinggir jurang ikhwah. Kita mungkin jurangnya sangat dalam, kita lempar batu ke dasar jurang. Itu kan lama, ya lama di sini kan paling 5 detik, 3 detik. Tetapi neraka ketika dibuang batu ke dalamnya, maka lama sampainya. Ya, lama sekali baru sampai dasar. Selama apakah batu tersebut melayang sampai dia mencapai dasar? Fa fi sahihi Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh sami'a wajbah, saat itu terdengarlah wajbah. Wajbah itu suara sesuatu yang sedang melayang jatuh. Apa ya suaranya? Mungkin gitu mungkin lah ya. Kalau suara-suara sesuatu yang jatuh, ya lebih kurang begitulah bunyinya ikhwah, ya. Sesuatu yang jatuh tapi belum sampai dasar, dia masih melayang. Ya biasanya kalau murtir roket itu kan dia begitu.
Tapi kan ini karena ada dorongannya. Demikian. Intinya ikhwah, ketika mendengar wajabah, ya, ketika mendengar sesuatu yang jatuh, yang masih melayang belum sampai ke dasarnya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna ma hadza? Rasulullah berkata kepada para sahabat, tahu nggak kalian suara apa itu? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami katakan hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Beliau mengatakan hadza hajarun rumiya bihi fi nari mundu sab'ina kharifan wa huwa yahwi fin nari ilal an. Itu adalah suara batu yang dilempar dari pinggir neraka, ya, suara batu yang dilempar dari pinggir neraka sejak 70 tahun yang lalu, fahuwa yahwi finnari ilal an, dan sampai sekarang itu batu masih melayang, belum juga sampai dasar. Bayangkan ikhwah, seberapa dalam itu neraka. Insyaallah haula wala quwata illa billah. Seberapa dalam coba ikhwah? Ya kalau batu itu jatuh, kita tahulah berapa kecepatannya. Tapi kalau sampai 70 tahun dia melayang ke bawah, ya, dia terus menuju ke bawah, melayang ke bawah ke dasarnya 70 tahun belum juga sampai, itu kan menunjukkan betapa dalamnya ini neraka. Luar biasa ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Jannah, ya, Kitabul Jannah. Baik, kemudian warawal Hakim an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Hurairah, wa Tabrani an Mu'adz wa Abi Umamah, demikian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dari Mu'adz bin Jabal dan dari Abi Umamah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Imam Hakim meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, sementara Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini dari Mu'adz bin Jabal dan Abu Umamah Al-Bahili. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna hajaran misla sab'i khalifatin." Apabila ada batu sebesar 7 unta. 7 unta mungkin sebesar ruangan apa ya? Ruangan 3x4 atau 3x3 gitulah ya kali. Batu sebesar 7 ekor unta. Ah, itulah lebih kurang, atau ruangan 3x3 atau 2,5x2,5. Itulah lebih kurang. Ikhwah, apabila ada batu sebesar 7 ekor unta, ulqiya min syafiri jahannam, yang dilemparkan dari bibir pinggir neraka, hawa fiha sab'ina kharifan la yablughu qa'raha. Dia masih melayang, dia jatuh melayang, dia jatuh ke dalam selama 70 tahun dan belum juga sampai ke dasarnya. Ikhwah, sebagaimana yang kita ketahui, benda itu semakin berat tentu akan semakin cepat jatuhnya. Semakin ringan, semakin lambat juga jatuhnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau ada misalnya begini, kita jatuhkanlah ke dalam jurang batu sebesar hasol, sebesar ujung jari, dengan batu sebesar kelapa. Tentu lebih cepat batu yang sebesar kelapa itu sampai ke dasar ketimbang batu yang besarnya sebesar ujung jari. Demikian ikhwah. Dan ini batu yang sebesar 7 ekor unta dilemparkan ke dalam neraka selama 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Itulah dalamnya neraka. Jadi nomor 2 ini menunjukkan bahwasanya betapa dalamnya neraka, ya. Kemudian kalau yang pertama tadi menunjukkan betapa luasnya neraka. Kemudian wathalis, data yang ketiga, katsatul adadil ladzi ya'ti bin nari minal malaikati yaumal qiyamah. Bagaimana banyaknya para malaikat yang datang membawa api neraka. Jadi nanti akan didatangkan api neraka, akan datangkan neraka itu.
waji'a yawma idzim bi jahannam kathatul adadil ladzi ya'ti bin nari minal malaikati fi yaumil qiyamah, yaitu begitu banyaknya malaikat-malaikat yang nanti akan datang membawa neraka itu di hari kiamat. Waqad wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sudah menceritakan hal ini, maji'un nar fi yaumil qiyamah, tentang ataupun kisah datangnya neraka di hari kiamat. Alladzi yaqulullahu fihi, yang Allah menyebutkan dalam ayatnya, yaitu surah Al-Fajr ayat 23, waji'a yauma idzim bi jahannam, pada waktu itu neraka akan didatangkan. Bayangkan, neraka akan didatangkan. Kemudian faqala, beliau katakan, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfi zimamin, bahwasanya nanti neraka akan didatangkan dan neraka itu memiliki 70.000 tali penarik, ya, tali kekang atau tali penarik, ya, 70.000 tali penarik. Ma'akulli zimamin sab'una alfi malakin, masing-masing tali akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, talinya itu ada 70.000 tali. Kemudian satu tali ditali oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikat tuh nariknya? Ya. 4 juta sekian lah, ikhwah. Ya. Kalau kita tambah sebentar, kali waduh, gak cukup nih kalkulatornya. Demikian ikhwah. Ya, jadi segitu banyaknya malaikat. Kita tahu bagaimana besarnya malaikat. Jadi satu tali, Allah menyediakan 70.000 tali untuk membawa si neraka ini. Satu tali itu akan di bawah, satu tali akan dipegang, diseret oleh 70.000 malaikat. Jadi di sini 4.900 miliar, 1.000 juta. Aduh, nolnya sudah banyak sekali ikhwah, agak sulit nolnya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini coba bayangkan. Ya, bayangkan. Malaikat kita tahu bagaimana besarnya. Ya. Malaikat kita tahu bagaimana besarnya. Ikhwah masih ingat kisah kita kemarin, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khazanatil jahannam, tentang penjaga ataupun malaikat yang menjaga neraka itu, disebutkan dalam surat Al-Muddathir, ya. Ayat 30, alaiha tis'ata asar, di dalam neraka itu ada 19 malaikat, ya, ada 19 malaikat. Sampai Abu Jahal mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ama tastati'u kullu asyratin minkum liwahid minhum fataghlibuna, apa enggak bisa satu malaikat kita keroyok 10? Kata si Abu Jahal, ya, dia enggak tahu satu malaikat saja bisa mengalahkan seluruh umat manusia. Kemarin kan juga telah kita sebutkan seorang kafir yang bernama Kildah bin Usaid bin Khalaf, yang dia sempat menantang Rasulullah SAW untuk bergulat, ya Muhammad, apabila engkau mengalahkan aku bergulat, aku masuk Islam. Berkali-kali Rasulullah mengalahkan dia dalam bergulat, tapi tak juga masuk Islam. Demikian ikhwah. Begitulah besarnya malaikat, dan si neraka ini akan ditarik oleh, ya, 49 miliar apa ya? Triliun kali ya. 49 juta triliun. Nah, gitulah kira-kira.
Demikian. Ya, kalau nggak salah tadi saya ngitung nolnya. 49 juta triliun malaikat yang akan datang menarik neraka itu. Demikian ikhwah. Rawahu Muslim an Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walaka tatakhayyala azma hadzal makhluqur rahib. Anda bisa membayangkan bagaimana besarnya makhluk Allah yang sangat luar biasa ini, alladzi yahtaju ila adadin ha'ilin minal malaikah al-ashidda al-aqwiyya alladzi la ya'lamu mudda quwwatihim illa Allah tabaraka taala. Anda bisa bayangkan betapa besarnya makhluk Allah yang luar biasa ini, maksudnya neraka itu, sampai dia untuk mendatangkan dia membutuhkan sekian juta, sekian miliar malaikat, ya, yang kita tahu malaikat sangat kuat, yang kekuatannya hanya Allah lah yang tahu. Jadi membutuhkan sekian banyak malaikat yang sangat kuat dengan jumlah yang luar biasa, baru bisa terbawa yang namanya neraka itu. Itu ikhwah, itu yang ketiga. Saya ulangi, yang pertama tadi yaitu terkait dengan besarnya, yang terkait dengan besarnya penduduk neraka dan semua orang-orang yang pendosa, yang kufur, baik manusia dan jin, mulai dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka demikian juga yang manusia, dari manusia yang lalu sampai manusia yang terakhir, itu semua dikumpulkan ke dalam api neraka, dan neraka masih saja tersisa luasnya. Yang kedua, bagaimana Rasulullah menyebutkan kepada kita ketika kalau dijatuhkan batu sebesar 7 ekor unta, kemudian dia dijatuhkan ke dalam dasar neraka, maka selama 70 ribu tahun belum juga sampai ke dasarnya. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala firman, waji'a yauma idzin bi jahannam, pada waktu itu jahanam akan didatangkan. Jahanam ini didatangkan dengan ditarik oleh 70 ribu tali, yang masing-masing tali akan ditarik oleh 70 ribu malaikat. Yang keempat, wa mimma yadullu ala haulin nari wa kibrihi wa kibarihi annal makhluqaini al-'azimaini kasyamsul qamar yakunani thawraini mukawwiraini finnar. Yang menunjukkan betapa besarnya neraka itu dan betapa luasnya neraka tersebut, yaitu dua makhluk yang sangat besar, yaitu seperti matahari dan bulan, itu dia ada di dalam neraka, beredar dia di neraka. Wa fi Mishkatil Athar, dalam kitab Mishkatil Athar Lit-Tahawi yang ditulis oleh Imam At-Tahawi an Salamah bin Abdurrahman, dari Salamah bin Abdurrahman, qala haddatsana Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, qala asy-syamsu wal qamar thawrani mukawwirani finnari yaumal qiyamah, bahwasanya matahari dan bulan thawrani, yaitu seperti dua sapi yang dilipat, atau kita artikan saja yaitu dua makhluk yang dilipat, digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka di hari kiamat. Mukawwiran, ada yang menyebutkan mutawwiyan, faqad dhahaba dawuhuma. Dikatakan mukawwiran yaitu digulung oleh Allah, dilipat oleh Allah. Matahari dan bulan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi cahayanya. Matahari kita tahu bagaimana cerahnya cahayanya, menyengatnya cahayanya. Di hari kiamat Allah lipat sehingga tidak ada lagi cahayanya. Ada juga yang mengatakan mukawwirani, yaitu yulaffani wa yajma'ani summa yulqiyani finnar. Yulaffani artinya matahari dan bulan
dilipat jadi satu. Ya, kalau yang tadi menyebut kalau pendapat pertama dilipat satu-satu. Tapi ada juga mengatakan matahari dan bulan dilipat menjadi satu. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau ada yang bertanya, memangnya apa dosa matahari dan bulan sehingga dimasukkan ke dalam api neraka? Pertanyaan ini pernah muncul ikhwah pada zaman tabi'in. Ketika hadis ini diceritakan oleh salah seorang syekh, ya, guru lah pada saat itu, bahwasanya di hari kiamat nanti bulan dan matahari akan dimasukkan dalam api neraka, dalam neraka. Ada yang bertanya. Penanya itu kalau saya tidak silap yaitu Imam Hasan Al-Basri bertanya pada gurunya. Apa katanya? Yaitu apa dosa matahari dan bulan sampai dimasukkan dalam api neraka? Ya. Ikhwah, jawabannya bahwasanya matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalam api neraka bukan untuk diazab. Tapi Allah jadikan sebagai alat untuk mengadab. Itu ikhwah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 98, qala ta'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan yang kalian sembah selain Allah, kedua-duanya akan menjadi hasabu jahannam, akan menjadi penyala api neraka. Kalian semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi bukan berarti ketika matahari dan bulan berada di dalam neraka bukan berarti mereka berdosa, bukan. Tapi mereka itu Allah jadikan sebagai alat untuk menyiksa orang-orang mujrim, menyiksa orang-orang kafir. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi bisa kita simpulkan keberadaan matahari dan bulan dalam neraka itu, pertama, mereka itu sebagai alat untuk menyiksa orang-orang mujrim, para pendosa-pendosa, sama halnya seperti malaikat penjaga neraka, khazanah jahannam, ya, khazanah jahannam yang telah kita pelajari. Mereka berada dalam api neraka, mereka berada dalam neraka jahanam, tapi bukan mereka sedang diazab. Enggak, mereka lah pelaksana azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan matahari dan bulan. Itu yang pertama. Yang kedua ikhwah, yaitu sebagai peringatan bagi para penyembah matahari dan bulan sekarang ini di dunia. Kalian, kalau kalian menyembah matahari dan bulan, kalian, matahari dan bulan yang kalian sembah, semuanya akan dimasukkan dalam api neraka. Itu ikhwah, sebagai ancaman. Mungkin para ikhwah masih ingat bagaimana hadis yang pernah kita bahas pada kajian kita terkait dengan di saat nanti di saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh masing-masing penyembah selain Allah untuk mengikuti sembahannya. Sehingga sembahannya itu yang akan menjerumuskan mereka masuk ke dalam api neraka. Saya bacakan sedikit hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi SAW, idza kana yaumal qiyamati udzina muadzin, adzana muadzin. Nanti di hari kiamat akan terdengar pengumuman. Orang yang bertugas makhluk Allah yang bertugas mengumumkan akan mengumumkan, adzana muadzin la tattabi'a kullu ummatin ma kanat ta'bud. Masing-masing orang, masing-masing umat silakan mengikuti apa yang pernah dia sembah. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallah subhanahu minal asnami wal ansabi illa yatasaqatuna finnar. Maka tidak ada seorang pun yang pernah menyembah selain Allah, apakah itu patung ataukah yang lain-lainnya, kecuali mereka akan berjatuhan ke dalam neraka. Ingat ikhwah, di kajian kita yang beberapa saat yang lalu, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan
membentangkan sirat, titian di atas neraka jahanam, ya, itu yang akan menyeberanginya itu hanyalah orang-orang mukmin saja. Adapun orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah terlebih dahulu masuk ke dalam api neraka. Ya, mereka tidak menyeberangi sirat. Kenapa demikian? Karena mereka diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang mereka sembah. Demikian ikhwah. Mereka yang menyembah Firaun, maka Firaun akan menggiring mereka dan mereka akan mengikuti Firaun sampai nanti ke dalam neraka. Jadi ketika Firaun masuk neraka, mereka pun ikut masuk neraka. Termasuk juga yang menyembah matahari dan bulan. Matahari dan bulan ini akan menggiring mereka, mereka akan mengikuti matahari dan bulan ini sampai masuk ke dalam api neraka. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min birrin wal fajirin, hingga kalau sudah habis semua para penyembah-penyembah selain Allah, tidak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang menyembah Allah, baik yang jahat maupun yang baik. Faghubbara ahlul kitab wa ghubbara ahlul kitab, dan beberapa ahlul kitab, ya. Wa yud'al yahud, dan dipanggillah orang Yahudi. Fayuqal lahum ma kuntum ta'budun. Ditanya orang Yahudi, apa yang dahulu kalian sembah? Qalu kunna na'budu Uzair ibnullah. Kami dahulu menyembah Uzair, anaknya Allah. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, kadzdzabtum mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Kalian tuh dusta, kalian tuh pembohong, kalian tuh salah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengangkat teman, apalagi punya anak. Famadza tabghun? Nah, sekarang apa yang kalian maukan? Qalu atashna ya Rabbana. Orang Yahudi mengatakan, ya Allah, kami itu sedang sangat haus. Faskina, maka berilah kami minum, kata orang Yahudi ini. Fayusharu ilahim ala taridun, maka ditunjukkan kepada mereka, tidakkah kalian mau ke sana, minum ke sana? Nah, demikian. Karena di sana terlihat ada banyak air, ikhwah. Kemudian fayusharuna ilan nari ka'annahum sarabun yahtumu ba'dhuha ba'dha. Mereka mengira itu adalah air, akhirnya mereka pun berbondong-bondong ke sana, akhirnya mereka masuk dalam api neraka. Ya, ternyata itu adalah fata morgana. Mereka dilahap api neraka, ikhwah. Fayatasaqatuna finnar, dan mereka pun berjatuhan masuk ke dalam api neraka. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi keberadaan matahari dan bulan dalam neraka itu bukan untuk diazab. Jadi bukan semua yang dimasukkan, tidak semua yang dimasukkan ke dalam neraka itu diazab, dan tidak semua penghuni neraka itu diazab. Ya seperti yang kita katakan tadi, malaikat zabaniyah, mereka tidak sedang diazab, bahkan mereka pelaksana eksekutor. Matahari dan bulan, termasuk juga ikhwah batu. Kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nar wal hijarah. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu yang penyala apinya adalah manusia dan batu. Oke, manusia dimasukkan ke dalam neraka untuk diazab. Batu, apa salah batu sampai dimasukkan dalam api neraka, ke dalam neraka? Kan tidak ada salah batu di sini. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Tapi batu itulah yang Allah gunakan untuk mengazab orang-orang yang ada dalam neraka. Yang kedua yang telah kita sebutkan adalah sebagai peringatan keras, tajam, dahsyat bagi penyembah selain Allah. Kalian, kalau seandainya kalian menyembah matahari, menyembah bulan, ketahuilah kalian dan yang kalian sembah semuanya akan dijebloskan dalam api neraka yang sangat dahsyat itu. Jadi ini merupakan ancaman terhadap para penyembah selain Allah, terutama para penyembah matahari dan bulan. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin ada yang terbersit. Terus kalau yang disembahnya Uzair tadi gimana? Yang menyembah Nabi Isa bagaimana, seperti orang Nasrani? Apakah Uzair akan masuk neraka juga? Apakah Nabi Isa akan masuk neraka juga? Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung pada kajian-kajian lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan malaikat itu seperti malaikat Zabaniyah, seperti Uzair dan seperti Nabi Isa. Sehingga
para penyembah-penyembah Uzair dari kalangan orang Yahud dan penyembah-penyembah Nabi Isa dari kalangan Nasara mengikuti mereka, padahal mereka sebenarnya bukan Nabi Isa dan bukan juga Uzair. Ya, mereka sebenarnya adalah khazanah jahannam, malaikat khazanah jahannam, dan mereka lah yang membawa ke neraka. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah menciptakan setan persis seperti Uzair dan persis seperti Nabi Isa. Setan inilah yang akan membawa mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah. Jadi bukan Uzairnya masuk neraka dan juga bukan Nabi Isa-nya masuk neraka. Karena dua orang ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh, ya, hamba-hamba Allah yang soleh, tentunya yang layak untuk masuk ke dalam surga. Bukan layak lagi ikhwah. Memang mereka dipastikan masuk ke dalam surga, terutama Nabi Isa alaihissalam yang jelas dia adalah seorang nabi dan rasul. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah pembicaraan terkait dengan luas dan dalamnya neraka. Demikian ikhwah. Kita simpulkan lagi. Apa data luas dan dalamnya neraka? Pertama, bahwasanya neraka itu akan cukup untuk menampung semua orang-orang durjana, baik dari awal sampai akhir yang pernah hidup semasa di dunia, jin dan malaikat, jin dan manusia, masuk semua cukup. Ya, masih lapang pun, masih ada tersisa. Padahal manusia itu bentuknya sangat besar pada waktu itu. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana Rasulullah menggambarkan kepada kita dalamnya neraka apabila dijatuhkan batu sebesar 7 ekor unta itu ke dalam neraka, maka selama 70 tahun belum juga sampai ke dasarnya. Yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada waktu itu akan didatangkan neraka, di mana Rasulullah menyebutkan neraka itu memiliki 70.000 tali kekang, dan masing-masing tali kekang itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Kemudian yang keempat, bahwasanya matahari dan bulan nanti juga berada dalam neraka dengan rincian yang telah kita sebutkan beberapa saat yang lalu. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita telah sampaikan bermanfaat. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan mana Bu? Nah, ini Ibu Lina dari Jambi Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Tanyanya. Ini begini Pak Ustadz. Kalau seandainya kita Pak Ustadz sudah bertobat Pak Ustadz, semuanya udah kita kerjakan. Ya semuanya lah sunnah-sunnah Nabi sudah kita kerjakan. Apakah kita masih ada siksa di neraka? Apakah ada siksa di kuburan nanti Pak Ustadz? Saya minta solusinya Pak Ustadz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ustaz, apabila kita sudah bertobat dan melakukan segala kewajiban, apakah kita nanti masih mendapatkan siksa neraka Ustaz? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Seorang yang tobat dari dosa seperti orang yang tak berdosa. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, apapun dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa syirik, ya, maupun termasuk dosa syirik besar, kalau seorang sempat taubat sebelum dia meninggal, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosa tersebut. Dalam sebuah hadis kudusi, Allah katakan, aku gak peduli, semuanya aku hapuskan, seberapa banyak pun dosa seorang hamba. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti yang tak pernah berdosa. Sementara siksaan itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, diperuntukkan untuk orang-orang yang berdosa.
Demikian. Kalau dia tidak ada dosa, apa alasan harus dia mendapat siksa? Baik siksaan alam barzakh, kubur, maupun siksaan neraka. Yang nggak ada alasan untuk menyiksa dia. Bahkan ikhwah, jangankan orang yang tak berdosa, orang yang berdosa sekalipun, selama dosanya itu bukan dosa syirik, dan dia belum sempat tobat dari dosa besar tersebut, ingat yang bukan dosa syirik, masih ada kemungkinan Allah ampuni dosa itu. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu takkan mengampunkan dosa syirik, tapi masih mengampunkan dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik, Allah tak akan ampuni. Tapi kalau dia mati membawa dosa yang bukan syirik, masih ada kemungkinan Allah ampuni. Itu orang yang belum sempat taubat dari dosa besar. Ya. Apalagi orang yang sudah sempat taubat, maka tidak ada alasan untuk mengadabnya. Namun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selama manusia itu ada usia tersisa, ketika dia tobat, masih ada usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia, mungkin setelah dia tobat masih ada usianya 5 tahun, 6 tahun atau 3 tahun. Perlu kita ketahui ikhwah, dia juga akan kembali berdosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata'un, semua anak Adam itu berdosa, wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat. Jadi ketika orang tersebut sudah tobat dari dosanya, maka Allah hapuskan. Kalau dia dosanya dosa besar ataupun dosa syirik, dia harus tobat nasuhah. Kalau benar-benar dia melakukan tobat nasuhah, Allah hapuskan semua dosanya. Syarat tobat nasuhah, dia harus menyesal. Harus menyesal. Kalau nggak menyesal, tidak memenuhi persyaratan, harus menyesal akan dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, dia harus menghentikan dosa itu. Yang ketiga, tidak ada niat sedikit pun untuk kembali mengulangi dosa itu. Kalau ada terkait dengan hak orang lain, ya dia minta maaf terhadap orang tersebut. Kalau ada harta orang yang pernah diambil, dia pulangi. Allah akan ampuni semua dosanya tanpa terkecuali. Allah akan putihkan dia dari dosa-dosa. Tapi setelah itu, manusia itu makhluk pendosa. Kalau dia berdosa lagi, ya taubat lagi ikhwah. Yang begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya lam tudnibun, seandainya kalian bukan orang yang berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan hapuskan kalian, wala jaa biqaumin yadhnibun wa yastaghfirun, dan akan datang membawa kaum yang berdosa dan mohon ampun kepada Allah, dan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi yang terpenting bagi kita, sering-seringlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya dengan maksimal mungkin untuk menjauhkan semua dosa-dosa. Walaupun kita akan tergelincir di sana dan tergelincir di sini, tapi berusahalah untuk menjauhkan dosa-dosa dan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Berusahalah. Kalau kita tahu terjumus dengan satu dosa, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan bisikan setan dengan taswif. Taswif itu nantilah, nanti ajalah saya, nanti ajalah, seolah dia tahu kapan dia akan mati. Oleh karena itu, ikhwarahmanallahu wa iyyakum, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa, maka seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Dan kalau memang dia meninggal dalam keadaan tak berdosa, dia tidak akan mendapat azab kubur, apalagi azab neraka. Allahu a'lam bissawab. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Cilegon. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah bekerja bersama orang 3 tahun, tetapi saya berbuat zalim kepada orang tersebut. Dan orang tersebut sudah pindah kedainya. Saya pernah dengar sebuah hadis yang katanya orang zalim kekal di neraka.
Gimana cara meminta maaf atau meminta ampun atas dosa berbuat zalim kepada orang tersebut? Sedangkan saya tidak tahu kemana pindahnya orang tersebut. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Orang yang zalim itu ada 3. Pertama, dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati dalam keadaan menzalimi Allah, maka matinya mati kekal dalam api neraka selamanya. Zalim yang dimaksud adalah mensekutukan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda janganlah kamu mensekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Mereka yang zalim, orang zalim yang jenis ini mati belum sempat taubat, maka neraka kekal dalamnya. Dia menjadi penduduk neraka kekal dalamnya. Yang kedua, dia zalim kepada dirinya sendiri. Kalau dia zalim pada diri sendiri, apa yang dimaksud dengan zalim pada diri sendiri? Yaitu dia melakukan kemaksiatan. Karena semua kemaksiatan, semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dilakukan oleh manusia itu pasti akan merugikan dirinya sendiri. Makanya mereka menzalimi dirinya sendiri, ya. Dan dia berdosa. Jadi bagaimana? Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia menzalimi. Kalau yang kedua ini ikhwah, ya, kalau dia sudah taubat, kalau dia sudah taubat, Allah akan ampuni. Kalau dia belum sempat taubat, ya, dan dia melakukan dosa-dosa besar, ya, bisa jadi diampuni Allah dan bisa juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ribet adalah zalim terhadap orang lain. Ini ribet. Kenapa demikian? Kalau kita menzalimi Allah dengan berbuat syirik, kita bisa mohon ampun kepada taubat, selesai antara kita dengan Allah, dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita zalim terhadap diri sendiri, ya kita tahu tentang diri kita sendiri, kita taubat kepada Allah, selesai. Ketika kita menzalimi orang, ini rumit ikhwah, rumit. Bisa-bisa kita menjadi orang yang muflis, ya, muflis yang nanti di hari kiamat datang membawa sekian banyak pahala, tapi qad satama hada, qad syatama hada, wa akala mala hada, wa daraba hada, tapi dia pernah makan harta orang ini, pernah mencela orang ini, wa daraba hada, pernah pukul orang ini, wa akala mala hada, pernah makan harta orang ini, wa safaka dama hada, pernah menumpahkan darah orang ini, fayu'ti hada min hasanati wa hada min hasanatihi, akhirnya dia bayar dengan kebaikan-kebaikannya. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana kalau kita pernah menzalimi orang, maka kita datangi dia, kita mohon maaf. Mungkin kita pernah menggunjingi dia, kita datangi dia, kita mohon maaf, semoga dimaafkan. Mungkin kita pernah mengambil hartanya, ya, mencuri hartanya, kita datangi dia, kita minta maaf. Kalau dia katakan minta ganti, ya ganti. Demikian ikhwah. Terus bagaimana? Kita sudah sadar bahwasanya kita pernah menzalimi orang, pernah mengambil harta seorang, tapi kita mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari orang-orang tersebut, tak ada yang ketemu. Jadi bagaimana ikhwah? Apa yang kita lakukan? Harta tersebut yang pernah kita ambil, ya, para ulama menyebutkan harta yang pernah kita ambil itu kita infakkan dan kita niatkan itu untuk orang yang pernah kita zalimi. Kalau memang sudah tak ketemu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Kemudian, bagaimana kalau setelah kita infakkan, ketemu kita dengan orang tersebut? Ya, kita ulangi. Demikian, kita ulangi, kita mohon maaf. Demikian, semoga dimaafkan. Bagaimana kalau dia nggak maafkan? Ya sudah, nanti perhitungannya nanti di hari akhirat. Berarti nggak selesai masalah di dunia. Itu loh rumitnya kalau kita bermasalah dengan orang, merusak nama baik orang, ya, memburuk-burukkan orang, memfitnah orang, berbuat ini dan itu segala macam. Ingat ikhwah, nggak bisa permasalahan ini diam-diam saja, nggak bisa. Kadang-kadang nama seorang ustadz dijelek-jelekkan, padahal dia tidak pernah melakukan kejelekan tersebut. Ingat, nggak bisa. Yang ini diam-diam begitu saja nggak bisa. Harus datang minta maaf. Demikian, datang dan minta maaf. Diam-diam saja kemudian ketawa ketiwi selesai. Nggak selesai masalah itu ikhwah. Anda tahu dia sudah maafkan, makanya ini masalah yang paling rumit. Jadi bagaimana ya, kita datang minta maaf. Kalau nggak dimaafkan ya nggak, tiada maaf bagimu, katanya begitu ya. Ya, nanti di akhirat penyelesaiannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Jadi para akh yang bertanya tadi, kalau dia memang nggak ketemu lagi siapa orangnya, di mana orangnya, dia infaklah sejumlah harta yang pernah dia ambil, dia infak dan dia niatkan kepada orang tersebut. Kalau nanti atas nama orang tersebut, kalau nanti suatu hari dia ketemu dengan orang itu dan dia ucapkan lagi, ya kalau dia katakan kembalikan. Demikian ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang zalim, apalagi perbuatan zalim terhadap Allah
dan orang lain. Ya, karena ini masalah zalim yang sangat luar biasa dan rumit untuk menyelesaikannya, yaitu kezaliman terhadap orang lain. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.